Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan ide startup kami yang bernama Cool-i. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada kawan kami yang bernama Muhammad Rizky Maulana dari Teknik Mesin. Kemudian ada Ihsan Rifanaldi Setiawan dan juga dari Teknik Mesin. Kemudian saya sendiri Ridho Barnaldi dari Teknik Mesin. Kemudian terakhir kawan kami bernama Farhan Ramadan Endi Janto yang juga dari Teknik Mesin. Pada pitch deck startup ini terdapat outline yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada elevator pitch, lalu ada problem, kemudian ada solusi, lalu ada overview produk, kemudian ada market size, competition, market strategis, dan yang terakhir adalah team member. Yang pertama, kami akan memasuki elevator pitch. Jadi, Cool-i ini sendiri adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai penghubung arsitek, kuli bangunan, toko furnitur, dalam sebuah platform atau aplikasi yang bisa dikontrol dari jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, masalah yang menjadi latar belakang ide aplikasi ini adalah tingkat pengangguran di Indonesia yang meningkat sejak adanya pandemi COVID-19. Para pekerja konstruksi adalah salah satu kalangan yang sangat terkena imbasnya. Dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Cool-i menghubungkan para pekerja konstruksi dengan para ahli. Kemudian penggunaan aplikasi ini dapat diakses secara remote hingga efisiensinya lebih tinggi. Kemudian fitur-fitur yang mengakomodasi seluruh aspek perdagangan properti. Lalu di sini ada overview produk dari Cool-i ini sendiri. Bisa dilihat ini adalah tampilan user interface dari aplikasi Cool-i. Dimana di laman pertama adalah splash screen, yaitu laman yang pertama muncul saat aplikasi diakses. Lalu ada laman daftar dan juga login bagi pengguna aplikasi. Setelah itu memasuki laman home atau laman beranda, yaitu laman dasar dari aplikasi ini di mana pengguna bisa melihat pilihan arsitek, konstruktor, material bangunan, juga berbagai furnitur. Lalu di sini ada contoh laman saat memilih pekerja konstruksi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan dapat diakses. Kontrak yang ingin dipilih bisa dalam hitungan mingguan hingga tahunan. Itu semua sesuai kebutuhan penggunanya. Setelah semua disetujui, maka akan terverifikasi sebagaimana ditunjukkan pada laman verification. Setelah itu pekerja konstruksi yang telah dikontrak dapat diajak untuk berkonsultasi pada waktu yang telah ditentukan yang bisa dilihat pada laman booking. Kemudian terdapat juga contoh untuk memilih furnitur yang tersedia yang dapat dilihat pada laman berikutnya sebagai berikut, yang dimana proses transaksinya kurang lebih sama dengan yang telah ditujukan sebelumnya. Lalu selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan dari Teknik Mesin. Lalu saya akan menjelaskan mengenai market size. Market size dari produk kami yaitu Google Play, App Store, perusahaan konstruksi, para arsitek, properti perumahan maupun apartemen dan gedung-gedung, lalu juga beberapa smartphone yang dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan di PowerPoint ini. Selanjutnya yaitu kompetisi dari produk kita. Kompetisinya yaitu ada Deko Rumah, yang dimana itu adalah bisa juga ada platform online yang akan kemungkinan besar menjadi kompetisi kami. Lalu ada Tokopedia dan juga Shopee. Nah, Tokopedia dan Shopee ini juga adalah platform online untuk jual beli online, yang dimana banyak adanya jasa seperti jual beli interior yang ingin dibeli seperti meja, lampu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kompetisi selanjutnya yaitu ada Indobuild, yang dimana platform ini nih untuk jasa material dan juga konstruksi. Dan yang kedua ada Griaku, yaitu perusahaan arsitek yang dapat diakses melalui platform online yang dinamakan Griaku. Mungkin dapat dilanjut.
Perkenalkan, nama saya Irfan Fadil Setiawan. Saya akan menjelaskan terkait marketing plan akan kami lakukan dari tim Tuli untuk menyukseskan pemasaran produk kami. Pertama, strategi marketing kita landaskan kepada segmentasi dan targeting dulu. Kami membedakan dua target utama, yaitu ada pemilik properti di daerah perkotaan dan dua non pemilik properti. Untuk pemilik properti, kami membaginya kembali kepada orang-orang yang ingin renovasi rumahnya dan orang-orang yang ingin membangun rumahnya. Lalu ada pemilik rumah yang sudah memiliki rumah, dan yang terakhir ada pemilik properti bisnis properti. Untuk non pemilik properti berarti masuk ke kategori penyewa. Kami masuk di pasar ini untuk paling lengkap untuk para calon pemilik ataupun renovator. Kami di sini hadir sebagai pembangun, konsultan, dan sebagai penyedia furniture. Sementara untuk beberapa segmentasi lain kami hanya masuk sebagai penyedia furniture ataupun sebagai jasa konsultan desain interior. Diferensiasi paling utama yang kami lakukan sebagai pembeda untuk kompetitor lain adalah jasa one stop service. Karena dalam jasa ini kami menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk membangun rumah dari nol sampai hingga jadi, sampai hingga siap ditempati dengan furniture yang lain. Lalu untuk bauran pasar yang sudah kami analisa, pertama produk seperti yang tadi kami lakukan sebelumnya, produk yang kami sediakan adalah pertama furniture, barang-barang itu sendiri, lalu jasa konsultasi dan desain, dan pembangunan. Dengan begitu kami berani menyebut jasa kami adalah one stop service. Untuk harga kami cenderung variatif karena market yang kami pasar cukup luas. Untuk tempat, kami tidak membatasi tempat, hanya saja tentunya radius pembeli tidak terlalu jauh dari merchant karena kami adalah third party di sini. Dari marketplace kami menghubungkan antara pembeli. Lalu untuk promosi, karena ini adalah sebuah platform digital, kami akan melakukan iklan dan diskon sebagai cara untuk menarik pelanggan-pelanggan. Lalu untuk sumber daya yang kami libatkan, terdapat arsitek, terdapat desainer, insinyur, dan juga pekerja bangunan. Nanti untuk physical evidence yang kami bisa siapkan kepada para pelanggan sebagai bukti komitmen penjualan produk kami mungkin dapat menyediakan model ataupun prototype dari rumah ataupun desain yang ingin dibangun ataupun dari furniture yang ingin dibangun. Dengan begitu proses jasa kami akan dibagi dalam 5 tahap. Pertama, kami akan melakukan hearing, yaitu bentuk komunikasi 2 arah terhadap pelanggan untuk menentukan keinginan pelanggan. Lalu apabila pelanggan membutuhkan jasa kostumisasi, yaitu kami menyediakan juga desain. Dan desain ini tidak akan kami langsung goalkan. Dengan begitu desain ini akan kami sesuaikan kembali, kami balikan kembali kepada pelanggan apabila sesuai. Proses itu kami sebut adjustment. Lalu ketika sudah oke dari pelanggan, kita akan melakukan approval, yaitu persiapan menuju tahap eksekusi untuk melakukan pembangunan ataupun pembuatan furniture. Oke, selanjutnya ada saya lanjutkan untuk tim member, di mana saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Dari tim member ini kami membagi divisi dari pekerjaan. Yang pertama ada software, yang mana bertanggung jawab terhadap pengembangan software dalam aplikasi. Yang kedua ada UI UX, bertanggung jawab terhadap pengembangan personalisasi UI UX dalam aplikasinya. Yang ketiga ada customer service, yang bertanggung jawab dalam penghubung pelanggan dengan perusahaan. Yang keempat partner control, bertanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap partner agar kualitas terjaga. Yang kelima marketing and strategy, bertanggung jawab atas arah gerak, branding, serta pemasaran perusahaan. 6 human resource, bertanggung jawab dalam merawat dan optimalisasi tenaga kerja. Yang ketujuh finance, bertanggung jawab atas perihal keuangan. Selanjutnya ada departemen digitalization, yang pertama ada information and technology, public relation, partner control, human resource, dan terakhir finance. Nah, untuk organisasi strukturnya seperti ini, diketuai oleh chairman, terus chairman dibantu oleh information technology,
finance, partner control, public relation, dan human resource. Dan pada information and technology dibagi dua, UI UX dan software development. Untuk public relation juga dibagi dua menjadi customer service dan marketing strategy. Sedikit sebelum penutupan, ada kata-kata menarik dari Ido Koyenikan. The mind is just like muscle, the more you exercise it, the stronger it get and the more it can expand. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.